Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Almira Syauli, selaku dosen mata kuliah Manajemen Produk SI kelas B. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi mengenai hasil final project report dari kelompok kami. Untuk saya sendiri yakni Johannes, kemudian ada teman saya 3 orang yakni Laurentius, Sadrak, dan juga ada Sultan. Baik, untuk hipotesa masalahnya sendiri, ini kami membawakan kurangnya akses terhadap informasi nutrisi yang dipersonalisasi yang menjadi masalah utama sehingga berdampak negatif pada kesehatan individu. Tantangan ini disebabkan oleh karena keterbatasan teknologi yang mendukung personalisasi, kemudian ada biaya yang tinggi, kurangnya edukasi, serta minimnya infrastruktur kesehatan. Akibatnya banyak individu yang mengandalkan informasi nutrisi umum yang tidak relevan dengan kebutuhan spesifik mereka, sehingga sulit untuk mengelola kondisi kesehatan atau mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan. Dampaknya itu mereka dapat terkena oleh risiko malnutrisi, penyakit kronis, penurunan produktivitas, kemudian gangguan kesehatan mental, dan juga meningkatnya biaya kesehatan. Kemudian untuk user dan stakeholder sendiri, kami di sini terdapat pengguna dan pemangku kepentingan, berupa individu seperti orang yang ingin hidup sehat, kemudian ada penderita obesitas, individu dengan kondisi kesehatan khusus, mereka yang kesulitan untuk mendapatkan makanan bergizi, terutama di negara yang berkembang, kemudian mereka yang dengan keterbatasan akses internet. Kemudian ada user stakeholder untuk lembaga kesehatan dunia dan pengembangan teknologi berbasis AI. Kemudian ada pemerintah dari pihak pemerintah, serta tenaga medis seperti dokter dan ahli gizi yang juga berperan penting. Baik, selanjutnya untuk narasumber itu, untuk user kami memilih seorang mahasiswa obesitas dari Fakultas Ilmu Komputer dengan nama Edi. Lalu untuk stakeholdernya kita ada seorang ahli gizi di salah satu rumah sakit di Kota Malang yaitu Ibu Sri, dan juga stakeholder kami satu lagi adalah seorang anggota komunitas kebugaran di salah satu tempat fitness di Kota Malang yaitu Pak Joko. Untuk rencana interview sendiri kami berencana pada Rabu 16 Oktober 2024 secara asinkron melalui Google Meeting atau Zoom, di mana kita akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah ada di interview guide di bawah, di mana untuk pertanyaan untuk penderita obesitas atau individu dengan kondisi kesehatan tertentu itu berfokus pada latar belakang kesehatan, yaitu untuk menanyakan kondisi kesehatan narasumber, penyebab dan dampak terhadap pola makan atau gaya hidup. Lalu poin kedua ada kebutuhan nutrisi untuk menggali sejauh mana kebutuhan nutrisi yang dipersonalisasi diperlukan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkannya. Poin selanjutnya adalah solusi yang sudah dicoba, yaitu menelusuri solusi atau metode yang sudah dicoba oleh narasumber untuk mengelola nutrisi dan hasil yang didapatkan. Lalu ada poin perasaan dan tantangan selama mengeksplorasi eh, solusi nutrisi tersebut. Dan poin yang terakhir ada ekspektasi solusi, di mana kita berusaha untuk memahami harapan narasumber terhadap fitur dan manfaat dari solusi digital untuk nutrisi. Lalu untuk ahli gizi klinik, kami berfokus untuk menanyakan kepada poin pengalaman dengan pasien, peran nutrisi yang dipersonalisasi, solusi yang disarankan, tantangan dalam implementasi, dan inovasi dan teknologi. Selanjutnya pertanyaan untuk perwakilan dari komunitas, kami berfokus pada latar belakang komunitas itu sendiri, peran komunitas dalam eh, masalah nutrisi, tantangan yang dihadapi, kolaborasi dengan ahli, dan yang terakhir adalah harapan terhadap teknologi. Baik, selanjutnya saya akan eh, membahas kompetitor analisis, di mana di sini kami membandingkan dengan 4 aplikasi yang hampir mirip. Cuma perbedaan utama di sini adalah fokus utama kami yang personalisasi gizi gitu. Kemudian untuk perbedaan-perbedaan lainnya, mungkin perbedaan minor seperti di database makanan, kemudian di wearable, dan juga di harga, di mana kami berencana gratis dengan fitur premium yang berbayar. Oke, kemudian lanjut, ini untuk hasil interview. Jadi tadi uh, untuk pertanyaan interviewnya seperti apa sudah dibahas sama saya yang sebelumnya. Kemudian untuk hasilnya sendiri, pertanyaan dan jawaban lengkapnya lebih detailnya ada di laporannya. Kemudian kami melanjutkan dari hasil interview ini kami petakan ke persona, user persona. Nah, dengan dibilang tadi, Pak Joko ini anggota komunitas kebugaran, yang dimana Pak Joko ini ingin mendapatkan panduan nutrisi yang praktis dan personal sesuai dengan gaya hidup aktif mereka. Kemudian lanjut ke narasumber kedua, ada seorang mahasiswa yang mengalami obesitas. Nah, karena gaya hidup mahasiswa ini yang sibuk, rutinitas sehatnya nih cukup sulit untuk menjaga kesehatannya. Jadi ia ingin ada supaya terintegrasi gitu. Ada solusi yang terintegrasi untuk gaya hidupnya yang seperti ini. Dan lanjut ke narasumber ketiga, ada Sri yang merupakan ahli gizi. Jadi Sri ini berkomitmen ingin membantu pasiennya hidup lebih sehat dengan panduan nutrisi yang realistis dan fleksibel. Karena banyak pasien yang sulit menjaga konsistensi pola makan sehat karena kesibukan dan juga keterbatasan biaya. Oke. Ya, saya akan menjelaskan mengenai empathy map.
Jadi yang dimana ketika tokoh yaitu Edi, Sri, dan Joko itu menyepakati bahwa pentingnya pendekatan nutrisi yang dipersonalisasi untuk mendukung kesehatan, yaitu dengan kebutuhan dan harapan yang spesifik, di mana Edi mencari panduan nutrisi yang relevan dan mudah diterapkan untuk mengatasi obesitas, Sri sebagai pengamat profesional, optimis terhadap artikel digital untuk membantu edukasi dan konsistensi pasien dalam menjaga pola makan. Sementara itu, Joko melihat potensi teknologi AI dalam mendukung kebutuhan komunitasnya melalui pengingat dan fitur interaktif untuk menjaga motivasi. Jadi semua itu berharap aplikasi digital dapat menawarkan solusi yang praktis, fleksibel, dan relevan untuk kebutuhan individu dan komunitas. Jadi untuk validasi problema yaitu kesimpulannya itu aplikasi nutrisi berbasis AI itu memiliki potensi besar, di mana itu untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang memiliki kondisi kesehatan khusus seperti ada obesitas, yaitu mereka itu dengan memadukan fitur personalisasi pengingat obesitas, pelacakan kemajuan dan dukungan komunitas, di mana aplikasi ini dapat mengatasi berbagai kesulitan pelanggan seperti eh, bingungnya terhadap informasi nutrisi, keterbatasan waktu, dan konsistensi pola makan. Jadi validasi tambahan itu kita dapat melalui survei, wawancara, dan pengujian prototipe yang diperlukan untuk memastikan relevansi fitur dan keberhasilan aplikasi dalam menjawab kebutuhan nyata pengguna. Mungkin bisa dilanjut. Baik, di sini ada untuk daftar kebutuhan fungsionalnya secara lengkap. Untuk dari fitur utama ini sendiri ada autentikasi, login, logout, dan juga daftar. Kemudian ada personalisasi atau menginputkan data diri. Kemudian ada kondisi kesehatan, preferensi, target kesehatannya juga. Dan juga ada AI Nutrition Fact, penggunaan kamera yang ditujukan untuk mengetahui detail nutrisi secara khusus. Kemudian ada AI Powered Meal Planning untuk merencanakan dan membantu user dalam merekomendasikan menu harian berdasarkan profilnya, serta juga kalkulasi. Kemudian ada tracking dan monitoring untuk seperti reminder, input makanan, progress tracking, dan juga weekly atau monthly progress report. Untuk fitur pendukungnya sendiri ada edukasi dan konten, serta komunitas dan teman. Baik, selanjutnya untuk user flow sendiri, saat kita memasuki produk, kita akan langsung masuk ke fitur login dan register, di mana jika kita sudah memiliki akun, kita bisa login, dan jika kita lupa password, kita bisa masuk ke reset password dan melakukan login lagi. Lalu pada proses register, kita bisa menginputkan data diri, input target kesehatan, input kondisi kesehatan khusus, input preferensi makanan dan energi, dan input mengetahui apps ini dari mana. Selanjutnya setelah login dan register, kita masuk ke beranda, di mana di sini kita bisa memilih fitur-fitur yang ada. Eh, ada fitur untuk menambah informasi berat badan, tracking dan monitoring gizi harian pengguna, serta AI Power Meal Planning. Selanjutnya dari masing-masing fitur ini kita bisa ada turunan-turunan lagi, dan yang terakhir kita bisa ke halaman profile dan logout untuk mengakhiri proses. Untuk wireframe-nya sendiri, kami menampilkan secara lengkap melalui drive yang kami sediakan di laporan, dan kami hanya melampirkan beberapa preview saja di laporannya, dikarenakan sangat banyak sekali untuk tampilan wireframe. Begitu juga dengan produk MVV dari prototipe sendiri. Di sini kami menampilkan link Figma untuk dapat mensimulasikan atau mendemokan penggunaan dari produk ini. Kemudian ada tampilan link drive untuk preview secara lengkap, dan kami menampilkan pada laporannya untuk preview beberapa tampilan saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk roadmap. Jadi singkatnya itu fitur utama aplikasi nutrisi ini tuh pada produk roadmap itu mencakup autentikasi pengguna, personalisasi profil, analisis nutrisi berbasis AI, perencanaan makan, pelacakan gizi harian, laporan progres, ada edukasi dan dukungan komunitas. Jadi dengan total estimasi 64 story point, itu aplikasi akan menawarkan solusi komprehensif untuk mendukung pola makan sehat melalui fitur personalisasi, pelacakan otomatis, dan interaksi sosial, yaitu akan menjadikannya relevan bagi pengguna dengan kebutuhan kesehatan khusus. Jadi prioritas pengembangan dapat dimulai dari autentikasi, personalisasi, dan analisis nutrisi untuk memberikan nilai awal yang signifikan. Mungkin lanjut ke produk matrix, yaitu di mana singkatnya itu pengukuran keberhasilan aplikasi ini itu menggunakan metrik yang mencakup aktivasi pengguna, personalisasi profil, penggunaan fitur utama, dan keterlibatan komunitas. Jadi fokusnya itu pada activation rate, profile, completion rate, dan retention rate yang membantu menarik pengguna dan memastikan mereka tetap menggunakan aplikasi. Lalu untuk meningkatkan engagement, metrik seperti tracking konsistensi dan community engagement itu menjadi kuncinya. Dan juga kepuasan pengguna dipantau melalui user satisfaction score dan feedback relevance. Jadi yang penting untuk membangun loyalitas jangka panjang, dari mana strategi ini memastikan fitur yang ditawarkan selaras dengan kebutuhan pengguna dan tujuan produk. Kemudian dari hasil kerja kami ini, kami juga eh, kami membuat poster untuk kami upload di Behance. Berikut mungkin beberapa preview dari desain yang kami buat yang menampilkan secara umum informasi-informasi hasil kerja kami, dan komputer analis, alasan dibuat dan tujuan aplikasi ini, empathy map, user persona, dan lain-lain. Nanti untuk detailnya linknya akan dicantumkan di laporan kami.
Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.